Baik, selamat datang di channel ini. Kami akan membahas sekarang mengenai problematika yang ada mengenai mesin dan mekanisme, terutama untuk saat ini adalah forbar mekanisme. Izinkan saya dan teman saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Baik. Nama saya Herbert Hasudungan, NRP 021194000088. Dan teman saya Farel Widianto, Muhammad Farel Widianto dengan NRP 103. Kami berasal dari Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Rekayasa Sistem Industri di Institut Teknologi 10 November. Dengan dosen pengampu Bu Aida yang mengajari kami mengenai mata kuliah atau materi kinematika dan dinamika teknik. Baik, mulai sekarang kami akan membahas mengenai problematika yang ada di mesin dan mekanisme, di mana ini soal atau problematika terdapat pada buku mesin dan mekanisme tersebut. Problematika tersebut adalah, seperti saya bilang sebelumnya, mengenai forbar mekanisme. Pada forbar mekanisme ini, dapat kita lihat bahwa terdapat sebuah roda pesawat terbang. Ini terlihat seperti roda pesawat terbang bila di segmentasi ya. Jadi cuma hanya bagian rodanya saja, dan diketahui di soal ada dimensi-dimensi yang berlaku, dimensi-dimensi berapa panjang dan besaran suatu jarak antara titik satu dengan titik lainnya di soal. Kemudian langkah pertama adalah menganalisis soal dengan cermat, skimming soal, dan juga menganalisisnya dengan cermat. Oke. Yang pertama, determine the angular displacement. Berarti tentunya kita tulis terlebih dahulu diketahui. Diketahui. Tentunya diketahui sudah terdapat di soal dimensi-dimensi yang berlaku, sehingga bisa kita cermati dengan baik dan teliti. Kemudian kita cari tahu apa yang ditanya atau dicari dari soal tersebut. Untuk yang pertama terdapat angular displacement. Oke, perpindahan posisi. Perpindahan angular. Sudut yang berpindah. Berapa sudut berapa sudut akhir setelah benda tersebut berputar, rotated, berputar dari keadaan sebelumnya, posisi sebelumnya, sejauh 60 derajat counterclockwise. Berarti untuk counterclockwise, benda tersebut dengan posisi semula bergerak secara counterclockwise dengan sudut 60 derajat. Kemudian berapa theta akhirnya atau sudut akhirnya. Oleh karena itu, saya akan menambahkan juga untuk ditanya yang kedua adalah tentang posisi, analisis posisi dari soal tersebut. Posisi setelah dari roda pesawat ini berputar, posisinya itu terletak di koordinat berapa? Posisi, perpindahan posisi. Baik. Oke. Info sedikit saja. Untuk pada pembahasan channel YouTube kali ini akan membahas mengenai segala macam perpindahan dan displacement yang ada, sudut, posisi, dan juga kecepatan dan percepatan yang terdapat pada roda pesawat ini, dan juga kita menganalisis tentang gaya dinamis yang berada ataupun yang terdapat pada problematika forbar mekanisme ini. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanya, kita bisa lanjut untuk sebentar. Kita dapat lanjut untuk
menggambar kinematik diagramnya. Mohon maaf. Kita akan melanjut ke kinetik diagramnya. Pertama, kita gambar kinetik diagramnya yang warna biru tua. Seperti kita ketahui, warna biru tua adalah posisi sebelumnya, posisi sebelum dari roda pesawat tersebut sebelum berputar. Posisi mula-mula roda pesawat tersebut adalah dengan kita gambar garis biru ini. Ini adalah forbar mekanisme dari roda pesawat tersebut. Dapat kita lihat bahwa terdapat sebuah luas arsiran, daerah arsir tersebut, kita gambar karena terdapat X. Apa itu X? X adalah point of interest. Terletak pada ujung forbar mekanisme yang ada. Jadi di beberapa forbar mekanisme terdapat point of interest dan juga terdapat tidak ada atau tidak terdapat point of interest. Oleh karena itu, jikalau ada point of interest, jangan lupa untuk menggambar sebuah arsiran di mana menandakan bahwa terdapatnya garis lurus yang melebihi dari join C. Terdapat garis terusan dan menandakan bahwa terdapat ada sebuah berlakunya point of interest di titik pojok X ini. Setelah itu, kita lihat bahwa di garis yang hijau ini, adalah, oke saya gambar warna hijau, sebentar, mungkin hijau muda. Ini adalah gambar setelah forbar mekanisme atau roda pesawat terbang tersebut berpindah atau berputar sejauh 60 derajat. Makanya oleh karena itu saya tandakan dengan X aksen dan B aksen. Tentunya di titik A dan titik D itu tidak berubah. Untuk theta dan sudut-sudut yang berlaku seperti beta, gamma, ini beta, dan juga ini phi. Oke, ini bisa dibaca C atau phi, tapi akan saya baca phi. Dan juga ada theta yang berlaku, dan alpha. Saya akan jelaskan seiring berjalannya waktu apa yang dimaksud dengan sudut-sudut yang berlaku di kinetik diagram ini. Besaran-besarannya pun juga kita ketahui dan kita juga kita gambar diagramnya agar kita mengetahui apa yang ingin kita analisa. Setelah itu kita cari mobility dan kategori forbar mechanism tersebut. Oke. Apa itu mobility? Mobility adalah degrees of freedom. Yang dimaksud adalah pertama-tama kita analisis mobility dengan rumus M tersebut, yaitu 3 dikali N-1 dikurangin 2JP dikurangin 2JH. Oke. Dengan diketahui N di soal adalah, oke, kita ketahui bahwa untuk terletak di support ya, pin support, ini pin support, di pin support yang ada pada kinetik diagram ini atau kinetik diagram manapun kita tandakan dengan 1. Kita tandakan dengan 1. Oleh karena itu garis yang menghubungkan pin 1 dengan pin 2 ini kita namakan juga dengan link 1. Link 1. Kemudian untuk yang di bagian kanan ini kita namakan dengan link 2. Dan ini adalah link 3. Dan ini adalah link 4. Link 4. Jadi apa itu N? N adalah jumlah link yang ada pada kinetik diagram. Oleh karena itu, terdapat bahwa di kinetik diagram yang sudah kita gambar, itu terdapat 4 buah link.
Sehingga kita bisa masuk atau input nilai dari nilai N itu 4. 4. Oke. Dikurangin 2JP. Apa itu JP? JP itu adalah jumlah join yang ada pada kinetik diagram yang sudah kita analisis atau kita gambar. Dapat kita lihat di kinetik diagram yang sudah kita gambar tersebut terdapat huruf. Itu D, C, B, dan A. Biasanya memang untuk dengan mudah mengetahui berapa banyaknya JP itu kita lihat dengan huruf yang berlaku. Dengan kita lihat ada pin join di titik-titik yang sudah saya lingkarkan merah ini, itu ada 4 buah. Oleh karena itu, JP terdapat 4 buah join, pin join terutamanya. Oke. 4 buah. Oke, lanjut untuk JH. Berapa nilai JH? Kita lihat bahwa JH itu dikhususkan ketika adanya cam atau gear. Namun pada kinetik yang kita sudah gambar ini tidak ada yang namanya cam atau gear. Sehingga JH berlaku nilai 0. Oke, sehingga kita input pada nilai JH itu 0. Dengan begitu kita dapat mengetahui nilai mobility sebesar 1. Lalu apa maksud dari 1 ini? Maksud dari 1 ini adalah dengan diketahui atau terdapatnya nilai 1 saja, 1 nilai sudut ataupun posisi yang diketahui di four-bar mekanisme tersebut, kita bisa mengetahui keseluruhan sudut atau keseluruhan posisi yang terdapat pada problematika four-bar mekanisme tersebut yang sudah kita analisis. Dengan begitu, karena 1, berarti dengan 1 saja sudut kita bisa mengetahui keseluruhan semuanya. Lanjut, kita sekarang tentukan untuk kategori yang terdapat pada four-bar mekanisme tersebut. Pertama, kita analisis dengan rumus S ditambah L menghasilkan apa? Sama dengan lebih dari atau kurang dari. Dengan P ditambah Q. Apa yang dimaksud S? Apa yang dimaksud L? Apa yang dimaksud P dan Q? Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk S yang dimaksud adalah shortest link. Kita bisa lihat. Untuk S, itu adalah shortest link. Yang dimaksud shortest link tentunya adalah link terpendek yang terdapat di four-bar mekanisme tersebut. Kita ketahui terdapat link 1, link 2, link 3, dan link 4. Oke. Di link 2 terdapat bahwa nilai panjang linknya adalah 12 inci. Oleh karena itu, nilai ini adalah S, yaitu shortest link. Dengan begitu kita masuk nilai 12 inci di S tersebut. Kemudian untuk L, apa itu L? Tentunya L adalah longest link. Kita lihat bahwa angka 32 inci merupakan yang terpanjang di antara link-link four-bar mekanisme ini. Sehingga ini adalah longest link. Oke. Kita input nilai 32 inci di L dan kita jumlahkan. Kemudian untuk di ruas kanan terdapat P dan Q. Untuk P dan Q itu adalah bahasa mudahnya adalah panjang link yang diketahui selain dari shortest dan longest. Sisanya apa? Sisanya berarti adalah 30 inci dan 26 inci.
Dengan begitu, P dan Q adalah intermediate link. Kita mengetahuinya dengan di kinetik diagram yang sudah kita gambar itu 26 inci sama dengan P dan 30 inci sama dengan Q. Oleh karena itu 26 inci dan 30 inci atau link 2 link 4 ini tadi link 4, ini link 3. Oke, saya tulis lagi biar ketahuan. Ini link 2 dan ini link 1. Untuk link 4 dan link 3 itu adalah intermediate link. Ya, untuk link 1 itu longest link, untuk link 2 itu shortest link. Sehingga kita bisa input tadi Pi-nya 26 inci dan Q-nya 30 inci. Kita jumlahkan ruas kiri dan ruas kanannya, ternyata menghasilkan nilai ruas kiri lebih kecil daripada ruas kanan. Apa yang dimaksud dengan lebih kecil? Baik, akan saya jelaskan dengan tabel yang sudah saya input di PPT ini. Bisa kita lihat dengan mudah sama dengan dan lebih dari itu adalah kategorinya adalah change point dan triple rocker. Namun kasus kita adalah kurang dari, yaitu kriteria 1 sampai 3 ini. Kita analisis terlebih dahulu. Shortest link-nya terdapat di mana? Frame kah, side, atau coupler? Apa yang dimaksud dengan frame, side, dan coupler? Kita balik lagi ke analisis grafik sebelumnya. Bisa kita lihat yang dinamakan side adalah link yang terletak di samping forbar mekanisme yang sudah terdapat di problematika yang kita cari atau di soal ini. Kita lihat terdapat link 4 dan link 2 yang terdapat di samping forbar mekanisme. Terletak di samping kiri dan samping kanan, yaitu link 4 dan link 2. Itu yang dinamakan dengan side. Untuk coupler ialah link yang menghubungkan antara link 4 dan link 2, yaitu adalah link 3. Oleh karena itu, link 3 adalah coupler. Ini saya tulis side, tadi ya. Dan saya tulis juga side. Untuk link 1, di mana yang menghubungkan pin support ini, antara satu dengan lainnya, ada yang pin join-nya juga, itu dinamakan dengan frame. Baik, sudah kita ketahui bahwa ternyata shortest link yang sudah saya lingkari ini, harap diperhatikan, itu terletak di side. Shortest link-nya terletak di side. Oleh karena itu, kita ketahui bahwa shortest link kategori yang dimaksud itu di side. Sehingga inilah jawabannya, crank rocker. Karena link terpendek terletak pada side, maka termasuk kategori crank rocker. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, kita analisis terlebih dahulu. Setelah kita tahu mobility, kita tahu kategori forbar mekanismenya, dan kita tahu juga kinetik diagramnya, kita akan lanjutkan analisis yang bisa kita cari tahu sudut dan posisi-posisi dari forbar mekanisme ini, atau gambar pesawat roda pesawat terbang ini. Baik, kita lihat. Untuk yang pertama kita gambar segitiga dulu untuk mencari alfa. Ini segitiga yang mana? Kita lihat di sini. Ini adalah segitiga yang saya maksud. Dan ini adalah sudut alfanya. Sudut alfanya. Sehingga bisa kita tahu 5, angka 5 inci dan 32 inci sudah ketahui dari soal. Ini 5 dan ini 32. Kita bisa cari A, alfa maksudnya, dengan menggunakan rumus tan alfa sama dengan depan per samping. Seperti rumus tan seperti biasanya ya. Kita cari alfa sama dengan arkes tangen 5 per 32 menghasilkan nilai sebesar 8,8 derajat. Lanjut, kemudian kita cari sudut tetanya. Oke, pada gambar yang sudah dianalisis ini, yang sudah kita gambar ini, kita lihat bahwa terdapat
sebuah alfa dan theta dan terdapat 15 derajat. Ini gambar yang mana? Sebentar. Gambar yang saya maksud adalah gambar tersebut yang saya garis merah ya, harap diperhatikan. Nah, ini garis putus-putus yang saya maksud. Nah, ini sebesar 15 derajat. Ini sepertinya sudah ada ya, memang sudah ada 15 derajat. Tapi saya akan jelaskan lebih biar jelas lagi. Ini 15 derajat. Oke. Dan ini yang dimaksud dengan theta. Ini yang dimaksud dengan theta. Ini theta. Dan apa yang dimaksud dengan alfa? Ini adalah alfa yang dimaksud. Oke, semoga jelas gambarnya. Kemudian kita analisis dengan seperti berikut. 90 derajat sama dengan theta dikurangi 15 derajat ditambah alfa. Mengapa bisa kita dapatkan ini? Karena bisa kita lihat, ini sebenarnya lurus ya. Ini lurus mungkin biar lurus bisa kita lihat seperti ini ya. Sumbu Y-nya. Ini sumbu Y. Nah, ini Y-nya mungkin biar terlihat seperti lurus ya. Atau sebentar. Saya asumsikan saja. Saya asumsikan saja ini garis putus-putusnya lurus. Ya. Besar ini dan ini adalah siku-siku 90 derajat. Besar ini dan ini adalah siku-siku. Oleh karena itu, bisa kita ketahui 90 derajat siku-siku sama dengan theta, ini theta ya, ini theta, dikurangi 15 derajat, sehingga yang ini saja, ditambah dengan alfa, sehingga menghasilkan sudut siku-siku 90 derajat. Kita bisa ketahui dengan penjumlahan biasa, dan kita ketahui nilai dari theta sebelumnya adalah 8,8 derajat. Oh maaf, alfa sebelumnya adalah 8,8 derajat, sehingga kita ketahui tetanya adalah 96,12 derajat. Setelah kita ketahui sudut theta, kita cari panjang AD dan kemudian panjang BD yang terdapat pada forbar mekanisme. Kita memakai rumus Pitagoras untuk mencari AD. Kenapa bisa? Kenapa bisa pakai rumus Pitagoras? Karena jika kita teliti AD, ini AD, itu berbentuk segitiga siku-siku dari segitiga, ini kita tambahkan O misalkan, ini O. Kita gambar segitiga DOA. Gambar segitiga ini sama juga gambar segitiga yang kita analisis awal-awal. Oleh karena itu, ini siku-siku, sehingga kita bisa pakai rumus Pitagoras. Dengan cara 5 kuadrat ditambah 32 kuadrat diakarkan. Sehingga ketemu ini adalah 32,38 inci. Dengan kita mengetahui nilai AD, kita bisa mengetahui panjang BD. Cari panjang BD, kita memakai aturan cosinus. Seperti mungkin Anda sudah ketahui aturan cosinus. Cosinus itu seperti aturan segitiga. Memang segitiga, terdapat satu sudut dan dua sisi yang diketahui. Yang pertama adalah, kita karena cari BD, kita asumsikan BD yang ditanya terlebih dahulu. Jadi BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi 2 dikali AD dikali AB dikali cos theta. Saya akan gambar segitiganya agar kalian bisa dengan mudah mengetahui apa yang dimaksud dengan aturan cosinus ini. Kita lihat BD. BD adalah diagonal dari posisi awal kinetik diagram ini. BD. Sama dengan AD, ini AD kuadrat ditambah AB kuadrat, terdapat sebuah segitiga. Maaf. Ini biar bisa kalian dengan cermati lagi. Ini A, ini B, dan ini D. Oke, dan sudut yang
apit adalah theta. Ini theta, ya ini tetanya. Ini theta. Oleh karena itu kita bisa tahu nilai BD berapa dengan cara memasukkan input nilai-nilai yang sudah kita hitung. AD tadi kita sudah hitung dengan rumus Pitagoras. AB diketahui di soal sebesar 12 inci. Dan cos theta sudah kita hitung sebelumnya dengan nilai 96,12 derajat, menghasilkan nilai BD 35,7 inci. Baik, setelah BD, kita cari beta dan tadi saya bilang ini bacanya phi saja ya. Phi, beta dan phi untuk mencari gamma. Kita pertama cari nilai betanya dengan aturan sinus. Bagaimana kita bisa tahu aturan sinus? Dengan cara kita mengetahui perbandingan antara sisi dan sudut di depan sisi tersebut. Maksudnya apa? Kita akan analisis seperti berikut. Terdapat BD. Ini adalah BD diagonal yang sudah saya bilang tadi, garis diagonal BD. Sudut di depan apa? Adalah theta. Sehingga bisa kita tulis BD per sin theta. Sama dengan AB. Mengapa AB? Karena terdapat sudut di depan garis AB sebesar beta. Ini adalah beta. Mungkin agar Anda jelas yang dimaksud sudut-sudut, saya akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Dari sini ke sini, ya, itu sebesar phi. Itu sebesar phi. Dari diagonal ke garis CD atau link 4 tadi. Ini link 4 ya tadi. Ini itu sudutnya sebesar phi. Untuk garis diagonal, antara garis diagonal ke link 1 atau garis AD, itu sebesar beta. Sebesar beta. Kemudian, dari link 4, sudutnya ke link AD, link 1, jadi CD ke AD itu sebesar gamma. Gamma. Kemudian, sebentar, saya hapus. Kemudian setelah berpindah, berotasi sejauh 60 derajat, sudut-sudutnya tentu juga berubah. Oleh karena itu tadi apa? Link 4 dengan garis diagonal, ini kan garis diagonal yang baru nih. Jadinya kita bisa tahu bahwa ini adalah phi aksen. Dan ini tentunya seperti tadi beta aksen. Sehingga link 4 atau garis CD dalam kasus ini C aksen D ke AD adalah gamma aksen. Jadi itu sudut-sudut yang akan kita cari. Oke, lanjut ya. Lanjut, tadi mencari beta. Kita pakai aturan sinus. Sudah saya jelaskan beta yang mana. Ini ya diagonal ke garis AD ini. Itu beta. Pakai aturan sinus. Dengan perkalian biasa dan pembagian, kita bisa ketemu sinus B-nya. Kita pakai beta maksudnya, bukan B. Beta sama dengan arkes sin dari nilai yang sudah diketahui. Menghasilkan nilai 19,51 derajat. Setelah beta diketahui, kita bisa mencari phi. Dicari dengan aturan kosinus. Tentunya dengan aturan kosinus, seperti tadi kita tahu dua sisi dan satu sudut yang diapit sisi tersebut. Kita gambar segitiga agar mudah bisa menganalisisnya. Oke, dalam kasus ini BC kuadrat ditambah BD kuadrat BC kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah BD kuadrat. Ya, ini segitiga yang dimaksud. Oke, dengan diketahui karena di sini adalah CD, ini C, ini B, ini D. Ini CD dan ini BD, berarti sudut yang diapit adalah phi. Maaf, salah saya.
phi. Sehingga kita bisa cari justru adalah sudut phi-nya, karena BC-nya sudah kita ketahui. Dengan begitu kita dengan menukar ini ruas kiri ke ruas kanan, BC-nya ke kanan, minusnya ke kiri sehingga jadi plus. Kemudian perkalian ini kita bagi, kita bisa mengetahui nilai dari cos phi tersebut. Kita tahu nilai BD, sudah kita cari ya, BD. Kita tahu BC, sehingga kita bisa ketahui, CD juga diketahui oleh soal, 26. Sehingga kita bisa tahu bahwa nilai phi adalah 55,5 derajat. Setelah itu, kita bisa mencari gamma. Gamma itu adalah sudut antara link 4 dengan link 1 atau garis CD ke garis AD. Ini adalah gamma. Gamma diketahui dengan cara karena terdapat di sini diagonal yang membelah dua, tidak membelah rata ya, tapi ya hanya membelah dua bagian. Ini sudut ini adalah phi dan sudut ini adalah beta. Oleh karena itu penjumlahan antara phi dan beta adalah gamma. Sehingga gamma bisa diketahui dengan phi ditambah beta, menghasilkan sudut 75,01 derajat. Setelah itu, kita akan cari tahu sudut setelah posisi berubah dan juga panjangnya. Kita ketahui berputar atau berubah sejauh 60 derajat. Kita namai segala sesuatu yang berputar atau berpindah adalah aksen. Dalam hal ini, yang kita tahu adalah theta aksen. Theta aksen itu yang mana? Theta aksen adalah dari garis AD ke AB aksen. Kita ketahui ini sudutnya lumayan besar ya, ini sudutnya. Itu adalah theta aksen. Dengan cara theta ditambah 60 derajat. Theta aksen itu menghasilkan sudut 156,12 derajat. Sama seperti sebelumnya, kita kemudian cari BD. Dalam hal ini B-nya sudah berubah ya, jadi B aksen. Oleh karena itu, kita ketahui bahwa B aksen D ini diagonal ya. B aksen D dengan memakai rumus cosinus, ini pakai aturan cosinus, kita bisa menganalisis sebuah segitiga yang ada di kinetik diagram ini, yaitu B aksen D kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah A B aksen kuadrat, mohon maaf tadi lupa aksennya, dikurangin 2 dikali AD dikali AB. Sudut yang diapit apa? Sudut yang diapit adalah cos theta aksen. Mohon maaf, ini theta aksen. Cos theta aksen. Yaitu ini, dari sini ke sini, theta aksen. Mungkin biar gampang seperti ini ya. Ini theta aksen. Dengan pakai rumus cosinus dan arkes, ini B aksen D yang ditanya. Kita bisa tahu B aksen D, ini B aksen, ini D, ini A. Kita tahu bahwa B aksen D itu adalah 43,63 inci. Selanjutnya kita bisa cari beta aksennya, sudut beta aksennya dengan aturan sinus. Seperti biasa perbandingan ya yang sudah saya jelaskan, sisi dengan sudut di depannya. Oleh karena itu saya lanjutkan. B aksen D diagonal per sudut yang sudut di depannya adalah theta aksen, ini aksen, sama dengan AB aksen per sin beta aksen. Ini sudut yang di depannya adalah beta aksen, ini beta aksen. Oleh karena itu, kita dengan perkalian biasa dan pembagian, kemudian kita arkesin dari nilai tersebut sebesar betanya 6,39 derajat hasilnya.
Setelah B aksen diketahui, kita tentunya sama kayak cara sebelumnya dengan mengetahui phi aksen dengan aturan kosinus. Kita analisis segitiganya itu ini ada B aksen, C aksen, B aksen, C aksen sama dengan CD eh, C aksen, mohon maaf ini kurang, C aksen D kuadrat ditambah dengan B aksen D kuadrat. Ini segitiganya ya. C aksen, B aksen, ini D. Dengan aturan kosinus kita bisa tahu tentunya juga sudut yang diapit adalah cos dari phi aksen. Kemudian kita cari phi aksen sebesar apa? Terdapat nilainya 42,28 derajat. Kemudian kita cari gamma aksennya yaitu dengan penjumlahan beta aksen dan phi aksen. Yaitu gamma aksen hasilnya gamma aksen, ini gamma aksen. Gamma aksen itu sebesar 48,67 derajat. Setelah kita ketahui gamma aksen, kita bisa mencari perpindahan sudut dari roda pesawat terbang. Forbar mekanisme yang sudah kita analisis tadi. Perpindahan sudutnya dengan cara delta gamma sama dengan gamma aksen dikurangin gamma. Oke, karena gamma aksen sebelumnya adalah 48,67 derajat, jadi lebih kecil ya, karena gamma aksennya setelah perpindahan sudutnya ya, itu maaf bukan sama dengan. Itu cerata hasilnya lebih kecil dari posisi sudut dari posisi sebelumnya atau gamma, sehingga deltanya itu hasilnya minus. Ya, kita bisa lihat hasilnya minus 26,34 derajat. Minus ini menandakan bahwa arahnya adalah counterclockwise. Jadi, dari posisi sebelumnya, roda pesawat ini berotasi secara counterclockwise, sehingga sudut yang dihasilkan gamma lebih kecil atau lebih lancip dari sudut sebelumnya. Kalau dia hasilnya positif, berarti dia arahnya clockwise. Ya, ini sebenarnya kalau diteruskan clockwise ya. Ini juga ini counterclockwise. Karena dia kalau misalnya plus clockwise, dia sudutnya berarti dari sini gammanya nih nanti ya, gamma aksennya. Dari sini ke sini, itu hasilnya lebih besar. Sehingga gamma aksen dikurangin gamma bisa hasilnya positif. Khusus kalau dia clockwise, CW. Tapi kasus ini adalah counterclockwise sehingga dia berpindah sebentar. Dia hanya berpindah secara counterclockwise sehingga sudut yang dihasilkan dari gamma menjadi gamma aksen jadi lebih tumpul. Maaf, lebih lancip. Baik, itu yang dimaksud dengan minus. Setelah itu, kita bisa mencari posisi X aksen dari analisis kinetik diagram terhadap titik C. Jadi setelah berpindah, X aksen terdapat di posisi ini. Berapa nilai X aksen atau koordinatnya? Itu bisa kita ketahui dengan cara pertama-tama kita gambar terlebih dahulu. Ini kalau kita gambar ya, oke. Ini misalnya kita gambar lurus. Nah, ini misalnya lurus. Dan ini titik putus-putusnya. Ini adalah segitiga yang dimaksud. Nah, ini yang dimaksud ya. Nah, terus ada ke X aksennya. Kita cari tahu 8,12 derajat tersebut terlebih dahulu. Itu dapat dari mana? Dengan cara, ini kan segitiga tadi ya. Siku-siku ini O ya tadi ya. Ini misalkan kita O. Kalau kalian masih ingat yang awal-awal, saya misalkan O. Ini D, ini A. Kita asumsikan bahwa ini ada sudut. Nah, ini kan tadi alfa. Alfanya sudah diketahui.
Kita kurangkan saja 90 derajat ditambah kurang maksudnya tambah alfa ditambah ini misalkan X lah ya. Tambah X sama dengan 180 derajat. Karena jumlah sudut di segitiga itu 180 derajat. Kita ketahui bahwa nilainya adalah 81,2 derajat. Oleh karena itu, kita bisa cari theta D. Ini kita asumsikan dari sini ke sini. Garis putus-putus ini ke link 4 atau X-nya ini. Itu adalah theta D. Ini theta D. Kita asumsikan bahwa tadi kan sudah ya 81,2 derajat ya. Ditambah gamma aksen ditambah dengan theta D hasilnya 180 derajat. Agar kita bisa mengetahui theta D. Kita tahu nilai dari gamma aksen, kita bisa tahu berarti theta D-nya. Theta D-nya ketemu 56,52 derajat. Buat apa theta D-nya? Untuk perhitungan selanjutnya. Kemudian kita cari titik posisi dari X-aksen. Anggap ini lurus ya. Ini misalnya agak-agak miring dikit. Mungkin biar agak lurus. Karena ini juga garisnya agak miring ya. Sebenarnya lurus ya, mohon maaf. Ini arah ke bawah kita asumsikan minus. Arah ke samping kita asumsikan plus. Nih atas berarti plus. Ke kanan berarti plus ya. Karena ini ke bawah minus berarti. Nah, seperti saya bilang, ini garis merah ya. Itu posisi setelah dia berpindah. Kita analisis X aksen Y-nya itu dengan rumus DX aksen dikali cos theta D. Dengan nilai DX aksen, ya dari D ke X aksen, itu sama juga nilai DX biasa ya, ini dijumlahkan ya. Jumlahkan sama dengan 56 inci. Itu kita bisa ketahui nilai X aksennya dengan cara DX aksen dikali DX aksen dikali cos theta D. Theta D-nya tentu sudah kita ketahui nilainya ini. Namun terdapat minus. Ini vektor ya, penjumlahan perkalian vektor. Karena dia minus, menandakan bahwa arahnya sebenarnya dia ke bawah. Karena kita asumsikan ke atasnya plus, dia berarti terdapat minus. Ya, minus min 30,89. Untuk S aksen X-nya terdapat nilai plus karena dia berada, kita asumsikan sama di kanan juga. Ini dikali sin, yang bawah, yang atas dikali cos. Kenapa? Karena kan ini theta D-nya ya. Kita mau tahu X-nya di mana. Di sini ya berarti ya. Y-nya di mana. Nah ini Y-nya berarti tentunya dengan cara untuk di X-Y kita kali cos. Ya ini theta D-nya. Dari sini ke sini nih theta D. Nah, kalau untuk X aksen X itu pakai sin. Kita tahu nilainya 46,7 sehingga koordinat X aksennya kita bisa tahu 46,7 dan min 30,89. Oleh karena itu sudah kita ketemui analisis displacement dan perpindahan sudut yang terdapat dari problematika ini. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farel. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang mengerti atau ada kesalahan dalam bertutur kata. Semoga yang saya bagikan itu bermanfaat untuk kalian. Stay safe, jaga diri, sehat selalu, dan sukses selalu. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini nama saya Muhammad Farel Widianto, NRP 02119400000103 dari Departemen Teknik Mesin. Saya akan menjawab mengenai analisa kecepatan dan akselerasi pada mekanisme roda pesawat terbang.
Sebelumnya telah dibahas analisa posisi dari mekanisme roda pesawat terbang oleh teman saya Herbert Kasudungan, dan saya akan melanjutkan untuk menganalisis kecepatan dan percepatan dan akselerasinya. Jadi saya akan mulai pada gambar mekanismenya. Ya ini. Jadi ini merupakan mekanisme pesawat terbangnya dengan AB panjang 12 inch, terusnya BC 30 inch, dan di CD sepanjang 26 inch. Untuk mencari kecepatan dan akselerasinya dari mekanisme ini dibedah menjadi 3 bagian, yaitu link 2, link 3, dan link 4. Untuk mengerjakannya harus dibahas satu-satu. Yang pertama itu dimulai dari link 2. Ini link 2 A dan B. Di sini kecepatan V dari B sendiri tegak lurus terhadap garis yang ini. Oh, dan di sini ketahui juga ada omega 2 sebesar 20 rpm atau 20 rpm atau sebesar 2,09 rad. Caranya itu 20 rpm dikali 2 pi, karena ini masih menit, dibagi ke second dibagi 60, jadi 2,09 rad per second. Terusnya PB-nya sendiri diketahui R2 dikali omega 2, karena omeganya 2 udah diketahui 2,09 rad per second, maka VB-nya bisa langsung dicari dan ketemu, dan setelah dihitung ketemu hasil 25,13 inch per second. Kemudian dapatkan dua sudut, yaitu sudut theta theta uh, theta B dan theta theta T T per B TB sebesar 15 derajat yang ini, dan theta normal B sebesar 105 derajat. T ini maksudnya tangensial, theta tangensial B itu 15 derajat. Nah, kemudian kita analisis ke link kedua namanya, atau link 3. Di sini link 3 untuk menjawab analisis ini dibutuhkan yang pertama theta B. Kita harus mencari dulu theta normal BC. Rumusnya itu 105 plus theta B1 plus theta B2. Nah, ini kan theta B1, ini theta B2. Nah, ini kan yang dicari nih, theta normal BC ini. Terusnya di sini ada VBC, tapi ini masih asumsi, dengan di sini juga ada ini theta tangensial BC. Ya, kalau kecepatan normal BC arahnya ke sini. Kalau kecepatan tangensial arahnya ke sini. Nah, kan diketahui dibutuhin theta B1 plus theta BC. Nah, untuk carinya sendiri, theta B1 itu menggunakan rumus segitiga sembarang. Kan ini theta B1. Nah, kan mau dicari sudut yang di sini. Berarti rumusnya 26 kuadrat sama dengan 30 kuadrat plus 35,7 kuadrat. 35,7 kuadrat itu BD. Sebelumnya udah dihitung juga pas analisis posisi sama teman saya. Terusnya dikurangin 2 dikali 30 plus 2 dikali 30 dikali 35,7 dikali cos theta B1, dan ketemunya theta B1-nya dengan 45,61 derajat. Kemudian kita butuhin kan buat nyari theta normal BC itu dibutuhin theta B2. Nah, theta B2 itu ini. Theta B2 ini rumusnya 180 dikurang 96,12 ini udah di analisa posisi juga sama teman saya Herbert, plus 19,51 itu ini. Jadi ini pakai rumus segitiga kan, 180 dikurang 95,1 dikurang 19,51 dan ketemunya 64,37. Nah, hasilnya ketemu theta normal BC itu
sebesar 214,98 yang ini. Ini tadi hasil perhitungannya. Jadi yang theta normal BC itu sebesar ini 214,98. Nah, kemudian kita juga perlu mencari tata tangan CLBC. Tata tangan CLBC itu 214,98 plus 90 derajat karena dia tegak lurus dengan garis BC. Tegak lurus. Jadi ditambah 90 derajat. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu kita menganalisis link 4. Nah, link 4 ini yang diperlukan adalah teta tangan CLC dan teta normal C. Caranya kalau buat teta tangan CL kan dia yang ini. Nah, pertama kita harus cari tahu dulu ini teta yang ini. Rumusnya gamma plus beta aksen. Sebelumnya udah dibahas juga sama teman saya Herbert. Ketemu 7501, dikurang 6,39. Ketemunya 68,62. Ini besaran 68,62. Nah, kan kita butuh untuk mencari teta ini, yang ini. Teta tangen sial C. Nah, rumusnya ini kan 180 dikurang 90 dikurang teta C yang ini. Ketemunya 21,18. Yang ini 21,18. Nah, kemudian untuk teta normal C-nya itu tinggal ditambahin 90. Jadi ketemu 111,18. Nah, ini buat analisis dari gayanya, kemudian kita masukin ke tabel. Nah, tabelnya itu PB kan nilainya tadi diketahui 25,13 dengan tetanya 15 derajat. Kita pakai teta ini 15 derajat. Kemudian untuk PBC nilainya belum diketahui, kita pakai teta yang 304,98 derajat yaitu teta tangan sial BC. Dan kemudian untuk BC kita pakai teta tangan sial C 21,18 derajat. Nah, ini udah hasil perhitungan, udah dihitung. Kemudian karena dia gini bentuknya VB plus sama dengan VBC plus VC. Nah, kita ketemu 24,2 sama dengan 0,573 VBC plus 0,93 VC untuk sumbu X. Dan untuk sumbu Y ketemu 6,5 sama dengan min 0,82 VBC plus 0,37 VC. Nah, ini kita pakai rumus eliminasi dan setelah dihitung hasilnya, setelah ini dieliminasi, dihitung ketemu hasilnya PBC sama dengan 290.000 per 900 dibagi 97461. Atau kalau dibagi bisa angkanya mendekati 3, 2,99 dan dibuat energi jadi 3. Kemudian untuk PC ketemunya 2.356.850 dibagi 97.461 dan hasil penghitungannya adalah 24,1849. Nah, ini udah ketemu nih. Kita kan udah dapat VB, VBC, dan VC. Nah, ini untuk analisa kecepatan selesai. Kemudian selanjutnya yang dibutuhkan adalah analisa akselerasi atau percepatan. Nah, di sini kita membutuhkan tabel lagi dengan besarannya kan ada A normal B, A tangen sial B, A normal BC, A tangen sial BC, A normal C, dan A tangen sial C. Kalau buat A normal B sendiri, rumusnya itu ada VB kuadrat per RAB kuadrat. Kan tadi VB kuadrat sudah diketahui di awal bahwa dia 25,13. Langsung 25,13 kuadrat dibagi 12. Ketemu 52,61 dengan tetanya 105 derajat. Terusnya sumbu X-nya itu min 13,6 dan di sumbu Y-nya 50,8. Nah, kalau buat A tangen sial B, kenapa dia nggak ada? Karena dia percepatannya konstan, jadi dia nggak ada. Kemudian yang ketiga A normal BC dengan rumusnya sama kayak A normal B, cuma di sini dia karena BC pakainya VBC kuadrat per RBC. Ini 3 kuadrat per 30 ketemunya 0,3. Untuk tetanya sendiri pakai 214,98 derajat, bisa didapetin nilai X-nya minus 0,24 dan nilai Y-nya minus 0,17. Kemudian buat A tangensial
buat A tangensial BC, rumusnya itu alfa kali RBC. Nah, ini kan kita belum diketahui, makanya datanya 304,9 dan hasil X-nya itu 0,57 ada. Dan di belakangnya ini masih ada variabel A tangensial BC. Ini buat yang Y-nya juga minus 0,81 A tangensial BC. Kemudian yang kelima ada A normal C dengan rumusnya sama seperti yang sebelumnya, VC kuadrat per RCD. Nah, perhitungannya kan tadi VC juga udah dihitung, 24,1 kuadrat dibagi 26. Nah, dia ketemu 22,3. Kemudian untuk tetanya sendiri 111,18. Kemudian untuk setelah dikali, X-nya ketemu min 8,05 dan Y-nya ketemu 20,79. Dan yang terakhir A tangensial C. Di sini kan belum diketahui alfa 4, hanya diketahui RCD. Makanya di sini sama seperti yang A tangensial BC. Kalau di sini A tangensial C pakai sudut 21,18 derajat. Kemudian untuk X sendiri 0,93 A tangensial C dan untuk Y-nya 0,36 A 0,36 A tangensial C. Nah, kan udah ini. So kita pakai rumus A, AB sama dengan ABC plus AC. Saya dibagi lagi penjabarannya jadi A normal B ditambah A tangensial B sama dengan A normal BC plus A tangensial BC plus A normal C plus A tangensial C. Saya setelah dihitung berdasar per sumbu. Yang pertama dihitung dari sumbu X. Kalau dari sumbu X dapatkan angka min 13,6 di min 13,6 sama dengan min 0,24 plus 0,57 A tangensial BC minus 8,05 plus 0,93 A tangensial C. Kalau buat yang sumbu Y 50,8 sama dengan minus 0,17 minus 0,81 tangensial A tangensial BC plus 20,79 plus 0,36 A tangensial C. Nah, setelah ketemu dua persamaan ini, kita eliminasi dan ketemunya A tangensial BC sama dengan minus 6662 per 213, ketemunya minus 31,277. Kenapa di sini minus? Berarti percepatan ini yang awal diasumsikan ini arahnya terbalik. Kemudian buat yang A tangensial C itu 2867 dibagi 213, ketemunya 13,46. Nah, untuk penjabaran analisa percepatan sudah cukup sampai di sini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, jadi ini akan dibahas mengenai kelanjutan dari yang sebelumnya. Jika sebelumnya dibahas mengenai kecepatan dan akselerasi, di sini akan lanjutkan mengenai gaya torsi. Ya, Herbert boleh share screen. Nah, jadi ini lanjutan tentang gaya dan torsi. Nah, seperti kecepatan dan akselerasi, pada gaya dan torsi ini juga kita perlu menganalisis satu-satu. Yang pertama dimulai dari analisis mengenai link kedua. Yang pertama sebelumnya di sini diberikan masa pada link kedua itu 10 lb. Nah, yang pertama kita cari momen inersia dari link kedua ini. Rumusnya 1/12 dikali M per omega W kuadrat plus L kuadrat. Nah, ketemunya hasilnya setelah dihitung ini penghitungannya ketemu hasil 1066,667 lb kuadrat. Terusnya setelah mencari momen inersia kita perlu mencari inersia. Nah, sendiri itu masa link kedua dikali percepatan normal B karena kan link kedua. Terusnya perhitungannya 10 dikali 52,61 dan ketemunya hasilnya 526,1 lb in per second kuadrat. Nah, yang ketiga dibutuhkan torsi inersia. Namun karena nggak ada percepatan tangensial di link kedua ini, maka torsi inersianya sama dengan 0. Nah, terusnya kita kan mau menganalisis gaya. Nah, yang pertama itu kita analisis gaya di sumbu X. Terusnya kita sini rumusnya ini langsung aja perhitungannya F23X plus F22X plus F21X plus FIG 2 cos
75. Nah, ketemunya persamaan sama F23X plus F21X plus 136,9 sama dengan 0. Terusnya untuk yang kedua itu disumbu Y. Langsung aja F23Y plus F21Y min FIG2 sin 75 itu ketemunya 4368 sama dengan 0. Terusnya yang ketiga itu momen. Nah, langsung aja buat momen. Rumusnya T21 plus F23X dikali 12 sin 75 plus F23Y dikali 12 cos 75 minus W2 dikali 6 cos 15 gaya inersia 2 dikali sin 75 kurang 75 so, kemudian dikali 6 dan ketemu hasilnya persamaan 3 T21 sama dengan 11,59 F23X plus 3,1 F23Y. Nah, selanjutnya link ketiga. Ini gambar dari link ketiga. Yang pertama harus dilakukan sama seperti sebelumnya, mencari momen ya dengan rumus per 12 dikali 10 dikali 30 kuadrat, ketemunya 1500. Kemudian setelah mencari momen inersia, yang kita butuhkan adalah mencari ini gaya inersia. Rumusnya sama, massa dari link ketiga sebesar 20, terusnya dikali percepatan normal dari B. Ketemunya 20 dikali 0,3, 6. Ketemunya 6. Kemudian ada juga torsi inersia dari link ketiga. Rumusnya massa link 2 dikali percepatan BC. Ketemunya 1563,5. Nah, setelah ketemu ini, kemudian kita analisis gaya yang ada. Pertama dari sumbu X. Dari sumbu X setelah dihitung ketemu gayanya F34X min F32X min FI3 plus FI3 cos 34,98 yang mana hasilnya F34X min F32X min 4,916 sama dengan 0. Ini persamaan 4. Terusnya untuk persamaan kelima itu terhadap sumbu Y F34Y minus F32Y minus F3 minus gaya inersia ketiga sin 34,98 dan didapatkan hasil persamaan kelima F34Y 32Y min 773,4 sama dengan 0. Kemudian yang untuk terakhir momennya itu kita rumusinnya pakai F34X dikali 30 cos 34,98 minus F34Y dikali 30 sin 4,98 ditambah W3 dikali 15 cos 34,98 plus gaya inersia cos 90 dikurangin torsi inersia di link ketiga. Temunya hasilnya buat persamaan ke-6 24,5 F34X minus 17,1 F34Y plus 93.317,185 sama dengan 0. Nah, terusnya untuk yang terakhir di link keempat ini gambarnya. Yang pertama kita cari momen inersia di keempat, ketemu 10.000 dengan cara yang sama. Terusnya untuk gaya inersia di link keempat ketemu dengan 2230 dengan cara yang seperti ini. Kemudian untuk torsi inersia di keempat ketemunya 5.176,92 dengan cara yang sama. Kemudian kita mulai menganalisis dari sumbu X. Di sumbu X itu ketemu persamaan ke-7 setelah ini rumusnya. Setelah dihitung ketemu persamaannya F41X minus F43X minus 2079,36 sama dengan 0. Kemudian kita hitung dari persamaan Y. Persamaan Y dengan menggunakan ini rumusnya didapatkan hasil F41Y minus F43Y minus 37.794,3 sama dengan 0. Kemudian untuk yang momen ini rumusnya ini ada sama dengan 0. Kemudian ketemu untuk persamaan ke-9 persamaan momen dari link ketiga min 12,1 F43X minus 4,739 F43Y minus 372.549,35 sama dengan 0. Nah, dari
dari gaya-gaya yang tadi disampaikan, diketahui bahwa F43 itu sama dengan F34X. Kemudian F23X sama dengan F32X. Kemudian F43Y sama dengan F34Y. Dan yang terakhir F23Y sama dengan F32Y. Nah, ini kan tadi ada 9 persamaannya. Ini dimisalkan kalau F21X itu dimisalkan A, F23X itu dimisalkan B, F32 juga dimisalkan B, F34 dimisalkan C, F43X dimisalkan C, F41X dimisalkan D. Terusnya F21Y dimisalkan E, F23Y dimisalkan F, F32Y dimisalkan F, F34Y dimisalkan G, F43Y dimisalkan G, F41Y dimisalkan H, dan terakhir torsi 21 dimisalkan X. Dan ini akhirnya setelah persamaannya angkanya diganti, dari 9 persamaan tadi dapatkan angka ini. Ya, lanjut, Bro. Oke, kemudian agar hasil dari persamaan-persamaan dapat ditemukan, pertama-tama kita mengeliminasi persamaan 6 dan 9, karena pada persamaan tersebut terdapat dua variabel yang sama. Terdapat variabel C dan variabel G. Kemudian kita eliminasi dengan cara untuk persamaan 6 dikalikan dengan 4,239 dan untuk persamaan yang kedua dikali 12,1 agar bisa menemukan nilai dari variabel G-nya sama untuk bisa dieliminasi. Kemudian kita eliminasi biasa menghasilkan nilai 250,266C. Dari sini hasil perhitungan yang tidak ada variabel ini dipindahkan ke ruas kanan sehingga mendapatkan hasil negatif. Kemudian hasil C-nya pun negatif sebesar minus 19.592,83 pound inch per second kuadrat. Kemudian untuk persamaan 6, kita masukkan nilai C, karena persamaan 6 itu adalah 24,5C min 12,1G ditambah 93.317,485. Kita menghasilkan nilai G tersebut sama dengan minus 31.959,24 pound in per second. Kemudian kita masukkan juga C ke persamaan 7. Ini persamaan ketujuhnya, yaitu D min C min 287,9,36. Dan kita menemukan hasil D itu minus 16.713,47 lb in per second kuadrat. Untuk yang selanjutnya, kita masukkan C ke persamaan keempat, yaitu C min B min 4,916. Ini ada di persamaan keempat. Kita dapat menemukan nilai B itu sebesar minus 19.597,75 lb in per second. Kemudian kita masukkan B ke persamaan 1, yaitu B ditambah A ditambah 136,29. Dengan persamaan eliminasi biasa, kita menghasilkan A sama dengan 19.461,456 lb in per second kuadrat. Kemudian untuk selanjutnya kita masukkan G ke persamaan 8. Persamaan 8 itu sebagai berikut. H min G min 37.794,3. Kemudian kita menemukan H sama dengan 5.835,06 lb in per second kuadrat. Setelah itu kita masukkan G juga ke persamaan 5. Ini adalah persamaan 5, yaitu G min F min 7.723,4. Kita menemukan F yaitu sebesar minus 39.682,64 lb in per second kuadrat. Selanjutnya kita masukkan F ke persamaan kedua, yaitu F ditambah E minus 4.368. Kita menemukan nilai E adalah 44.050,64 lb in per second kuadrat. Untuk terakhir, torsi, kita masukkan B dan F ke persamaan 3. Torsi tadi kita asumsikan X, sehingga kita bisa masukkan nilai B dan F untuk dapat menemukan hasil akhir X atau torsi sebesar 350.154,1065. Karena hasilnya plus, berarti arahnya sesuai dengan asumsi yaitu counterclockwise.
memiliki besaran LB in kuadrat per sekon kuadrat. Jadi kesimpulannya, asumsinya, karena tadi sudah diasumsikan A sama dengan F21X, kita bisa menyimpulkan bahwa hasilnya adalah plus 19.461,456 LB in per sekon, sehingga hasilnya sesuai dengan asumsi, yaitu plus ke kanan. Untuk B juga, karena hasilnya untuk B terkecuali B hasilnya minus, sehingga tidak sesuai asumsi. Untuk B ada F23X dan F32X. Untuk F23X berlawanan arah sehingga arahnya ke kiri, untuk F32X arahnya menjadi ke kanan. Untuk C juga sama seperti B, terdapat F34X dan F43X. Namun hasilnya minus. Teruntuk F34X karena hasilnya minus berarti hasilnya berarti arahnya ke kiri, berlawanan seperti diasumsi. Begitu pula juga F43X, arahnya ke kanan berlawanan dengan asumsi. Untuk D, itu F41X, karena hasilnya negatif, berlawanan juga, asumsinya tadi kanan, sekarang jadi ke kiri. Untuk yang E, hasilnya adalah sebagai berikut, namun karena plus, berarti menandakan sesuai dengan arah asumsi, yaitu ke atas. Untuk F, itu terdapat F23Y dan F32Y. Karena hasilnya minus, jadi hasilnya arahnya berlawanan dari arah asumsi. Untuk F32Y, F23Y itu nilainya sama, hanya berbeda arah dan berlawanan karena negatif. Untuk G sama seperti juga di F, C, dan B. Karena G itu sama dengan F34Y, sama juga F43Y, mereka berdua memiliki nilai yang sama, namun karena hasilnya juga sama-sama minus, arahnya berlawanan dari asumsi. F34Y asumsi ke atas, namun negatif, sehingga arahnya ke bawah. Kemudian untuk H, itu F41Y, mohon maaf kekurangan F-nya, itu karena hasilnya plus, sehingga arahnya ke atas, sesuai dengan asumsi. Untuk torsi, karena asumsinya plus sehingga counterclockwise, sehingga hasil dari plus 350.154 LB in square per S square ini arahnya plus counterclockwise. Kenapa hasilnya begitu besar? Karena hasil perhitungan kami masih berupa inch, belum kami ubah ke feet. Oleh karena itu beberapa nilai masih ada yang besar, tercontohnya pada gravitasi. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf jika kami ada kesalahan kata atau kesalahan dalam berbicara. Silakan koreksi kami di kolom chat dan kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih.